Cinta Bernoda Darah, Jilid 1, Bagian 4. Bu Kesiansu mulai mencoret-coret huruf-huruf pelajaran pertama ayat pertama yang lengkapnya berbunyi demikian. Tian Beng Ciwi Seng, Sut Seng Ciwi Tu, Siu Tu Ciwi Kau. 3 baris huruf yang merupakan ayat pertama dari pelajaran pertama, mempunyai arti yang amat dalam. Kalau diterjemahkan secara bebas, kira-kira begini. Anugerah Tuhan adalah watak asli. Selaras dengan watak asli adalah Tu. Melaksanakan Tu adalah pelajaran kebatinan atau agama. Jelas bahwa huruf-huruf itu merupakan ayat-ayat suci dalam kitab Tiong-yong, yang mengajar manusia menuju kembali ke watak asli anugerah Tuhan. Berarti menuntun manusia kembali mendekati dan mentaati kehendak Tuhan. 3 orang tokoh sakti seperti It Gan Kai Ong, Siang Mo Sin Ni, dan Hek Giam Lo, yang merupakan manusia-manusia yang ingkar terhadap Tuhan, mana ada minat untuk mempelajari segala macam kitab yang mengemukakan pelajaran tentang kebajikan? Sebagai orang-orang yang berpengetahuan luas, tentu saja mereka dapat membaca dan dapat mengikuti gerakan-gerakan Bu Kesiansu. Akan tetapi, mereka hanya dapat menangkap kulitnya atau luarnya belaka, tak mampu menyelami isinya. Harus diketahui bahwa ilmu silat sakti Hong In Bun Hoat ini rahasianya tidak terletak pada macam huruf yang ditulis dengan gerakan saja, melainkan lebih mendalam, yaitu lebih mendekati arti daripada ayat-ayatnya. Karena itulah Bun Hoat atau ilmu sastra ini disebut Hong In atau angin dan awan. Karena sifatnya seperti ilmu sastra, dan begitu dalam rahasianya seperti juga angin yang dapat terasa tak dapat terpegang, dan awan yang dapat terlihat tak dapat terpegang pula. Tidak mengherankan apabila 3 orang itu menjadi kecewa dan bosan melihat kakek itu terus menggerakkan kaki tangan membentuk goresan dan lingkaran huruf-huruf itu. Apa artinya itu semua? Apa gunanya? Mereka menganggap kakek itu main-main dan menipu mereka. Agar jangan dianggap berat sebelah, Bu Kesiansu bersilat terus dan baru berhenti di bagian yang sama ketika ia bersilat di depan suling emas tadi. Ia tersenyum memandang ketiga orang itu yang sebaliknya memandangnya dengan mata marah. Nah, puaskah kalian? Puas apa? Kau main-main dengan kami, Bu Kesiansu? Kalau kau ada kepandaian, jangan kikir, turunkan kepada kami, kata It Gan Kai Ong dengan suara marah. Jangan-jangan kakek ini hanya menyombong saja, padahal tidak becus apa-apa. Kai Ong, alangkah akan memalukan kalau orang melihat kita bertiga diingusi kakek tua bangka ini, kata Siang Mo Sin Ni sambil tersenyum masam. Adapun Hek Giam Lo hanya mendengus saja, marah dan mengangkat sabitnya. 3 orang tokoh ini saling pandang. Dalam pertemuan pandang ini, ketiganya sudah bermufakat. Tanpa mengeluarkan peringatan lagi, secara tiba-tiba 3 orang sakti itu menerjang maju. Menyerang Bu Kesiansu yang masih tersenyum-senyum sambil menundukkan mukanya. Entah pukulan siapa yang datang lebih dulu saking cepatnya gerakan mereka. Tongkat It Gan Kai Ong menotok pusar, rambut Siang Mo Sin Ni menghantam 9 jalan darah di leher, dada, dan pundak. Sedangkan sabit di tangan Hek Giam Lo membacok kepala. Semua merupakan serangan-serangan maut, dan semua penyerangan itu dengan tepat mengenai sasaran. Sambil mengeluh panjang, Bu Kesiansu roboh. Serentak 3 orang itu menubruk. Siang Mo Sin Ni berhasil merampas alat musik him. Sedangkan It Gan Kai Ong dan Hek Giam Lo yang berniat merampas kitab kecil yang dibaca kakek itu tadi, masing-masing mendapat separuh bagian karena kitab kecil itu telah terobek menjadi 2 bagian ketika mereka saling berebut. Sambil tertawa-tawa mereka memandang tubuh kakek itu, dan mata mereka terbelalak, bulu tengkuk mereka meremang. Kakek itu sama sekali tidak kelihatan luka. Bahkan kepala yang dihantam sabit tajam itu pun sama sekali tidak mengeluarkan darah, sama sekali tidak terluka. Namun jelas bahwa kakek itu tidak bernapas lagi, dan ketika It Gan Kai Ong memeriksa denyut nadinya, darahnya juga sudah berhenti, nadinya tidak berdenyut lagi. Hahaha, Bu Kesiansu yang disohorkan orang setengah dewa, kiranya hanya seorang yang lemah, kata It Gan Kai Ong. Seorang penipu, sambung Siang Mo Sin Ni. Hek Giam Lo bergidik, berkali-kali memandang ke arah kepala kakek itu dan ke arah sabitnya. Aku benci ilmu sihirnya ini, kita buang dia ke jurang saja, ia menggumam, lalu menggunakan kakinya menendang. Tubuh kakek itu terlempar ke arah jurang dan menggelinding turun, diikuti suara ketawa It Gan Kai Ong dan Siang Mo Sin Ni. Akan tetapi tiba-tiba suara ketawa mereka terhenti. Dan pada saat itu, mereka bertiga terhuyung-huyung dan hampir roboh. Ada angin dorongan yang luar biasa dahsyatnya datang menyerang mereka dari arah jurang tadi. Celaka, rohnya mengamuk.
Itgan Kaiong berseru dengan muka pucat dan ia segera melompat jauh dan melarikan diri. Dua orang temannya juga kaget dan ketakutan, cepat kabur meninggalkan puncak Taisan. Tak lama kemudian, tampak Bu Kexiansu melayang keluar dari dalam jurang. Berdiri di tempat yang tadi sambil termenung dan menarik napas panjang berkali-kali. Tuhan menghendaki demikian, akan geger di dunia persilatan, harapanku ada pada suling emas. Lalu ia berjalan perlahan meninggalkan puncak. Pada masa itu, keadaan di seluruh negara masih kacau balau. Hal ini biasa terjadi setiap kali ada peralihan kekuasaan. Wangsa Sung baru setahun berdiri, didirikan oleh Cao Kuangyin yang tadinya merupakan panglima tertinggi daripada Wangsa kelima. Sebelum itu, Tiongkok dikuasai oleh 5 wangsa yang memecah-mecah negara sesudah Wangsa Tang roboh atau tahun 907-an, sampai lahirnya Wangsa Sung atas jasa Cao Kuangyin yang kemudian menjadi kaisar pertama yang berjuluk Sung Taichu. Daerah-daerah yang tadinya semasa kerajaan Tang telah melepaskan diri dan berdiri sendiri, dapat ditundukkan kembali dan dimasukkan ke dalam wilayah kerajaan Sung. Namun, hal ini bukan berarti bahwa kejayaan seperti di masa gemilangnya kerajaan Tang sudah kembali, sama sekali bukan. Kerajaan Sung yang baru ini tidak mampu menundukkan kerajaan-kerajaan kecil yang masih tetap berdiri di pelbagai daerah. Yang besar-besar di antaranya adalah daerah timur laut sampai ke Manchuria Selatan, berada di dalam kekuasaan suku bangsa Khitan. Di daerah tenggara sepanjang pantai terdapat kerajaan Wu Yue, dan di daerah Yunnan ada kerajaan Nanchao. Masih banyak lagi daerah lain yang merupakan kerajaan kecil dan tidak mengakui kedaulatan kerajaan Sung. Tentu saja seringkali terjadi bentrokan-bentrokan kecil, namun tidak sampai meluas. Kerajaan Sung sudah merasa cukup puas dengan daerah dan wilayahnya, dan perlu membangun negara setelah persatuan dapat dibina. Sebaliknya, kerajaan-kerajaan kecil itu pun tidak ingin mencari gara-gara dengan kerajaan baru yang cukup kuat itu. Pada suatu pagi yang cerah, sebuah perahu meluncur perlahan dan tenang mengikuti aliran sungai Han yang mengalir ke timur, dari daerah Shanxi terus ke timur sampai tiba di Laut Kuning. Air sungai ini agaknya tidak mengenal diskriminasi, tidak seperti manusia. Buktinya ia terus mengalir ke 3 daerah yang dikuasai oleh 3 kerajaan. Mengalir tenang dan biasa, tanpa perbedaan. Sunyi di sepanjang sungai itu. Di atas perahu tampak 4 orang penumpang. Seorang di antara mereka jelas adalah tukang perahu, laki-laki setengah tua yang gemar berceloteh, berkumis panjang berpakaian sederhana dengan tambalan di sana-sini. Kedua lengannya yang memegang dayung tampak kuat berotot yang timbul oleh tugasnya sehari-hari. Kulitnya coklat kehitaman terbakar matahari. 3 orang yang menumpang perahunya masih muda-muda. Yang pertama adalah seorang pemuda, kurang lebih 23 tahun usianya. Tampan dan keren wajahnya, matanya tajam bersungguh-sungguh, mulutnya membayangkan kekerasan hati, dahinya lebar. Pakaiannya sederhana tapi bersih, di punggungnya tergantung sebatang pedang. Orang kedua adalah seorang gadis berusia 20 tahun, juga berpakaian sederhana ringkas. Sebagian rambutnya dikuncir 2 di kanan kiri. Gadis ini cukup cantik, sepasang matanya bersorot terang, wajahnya yang berkulit putih itu membayangkan kehalusan budi, bibirnya selalu tersenyum membayangkan keramahan. Juga gadis ini membawa pedang yang dipegang di tangan kiri. Orang ketiga juga seorang gadis, masih remaja, paling banyak 17 tahun usianya. Kalau gadis pertama sama betul wajahnya dengan si pemuda, adalah gadis ini lain sekali. Wajahnya cantik jelita, rambutnya hitam tebal digelung di kedua sisi kepalanya. Ia juga berpedang, tergantung di pinggang kanan. Siapakah mereka ini? Mereka adalah kakak beradik, bukan orang-orang sembarangan, melainkan putra-puteri dari seorang tokoh besar yang amat terkenal di zaman 5 wangsa. Kam Goansue atau Jenderal Kam adalah seorang tokoh besar yang terkenal karena berani menentang kekuasaan Li Koyung, gubernur provinsi Shanxi yang dahulu memberontak terhadap Kaisar Wangsa Tang. Kam Goansue yang namanya adalah Kam Siek, 100% berjiwa pahlawan dan memiliki kesetiaan lahir batin. Karena inilah maka ia dimusuhi oleh Li Koyung yang mengangkat diri sendiri menjadi raja kecil. Sama sekali jasa Kam Goansue dilupakan. Padahal ketika daerah ini diserang oleh suku bangsa Khitan, Jenderal Kam inilah yang paling berjasa menyelamatkan daerah Shanxi. Semenjak bentrokan itu, Kam Goansue melepaskan jabatannya dan mengundurkan diri ke desa Tingchun, sebuah desa di kaki Gunung Chinlingshan, di lembah Sungai Han yang bermata air di gunung itu. Ia hidup bertani dengan anak istrinya. 3 orang muda itu adalah putra-puteri Kam Siek.
Yang pertama adalah pemuda tampan itu yang bernama Kam Bunsin. Anak kedua adalah Kam Xianeng, gadis cantik jelita dan gagah. Adapun gadis yang termuda, gadis lincah jenaka, bernama Kam Lin, atau biasa disebut Lin Lin. Gadis ini sebetulnya bukanlah puteri Kam Siek, melainkan anak pungut. Belasan tahun yang lalu, dalam sebuah peperangan melawan suku bangsa Khitan, Jenderal Kam menemukan seorang anak perempuan berusia 2-3 tahun dalam gendongan seorang wanita yang tewas dalam pertempuran. Wanita Khitan ini mati dengan pedang di tangan, bukan main gagah sikapnya. Jenderal Kam amat kagum menyaksikan ini dan dia lalu membawa pulang anak perempuan itu, mengambilnya sebagai anak sendiri dan memberi nama Kam Lin. Nama ini adalah nama anak itu sendiri, karena ketika ditanya, ia hanya bisa menunjuk dada sendiri sambil menyebut Lin Lin. Lin Lin tahu bahwa dia adalah seorang anak angkat, namun ia tidak merasa sebagai anak angkat. Selama hampir 15 tahun hidup di dalam rumah gedung keluarga Kam, ia diperlakukan sama dengan anak-anak lain. Ayah ibu angkatnya amat cinta kepadanya, demikian pula Bun Sin dan Xian Eng. Oleh karena inilah maka Lin Lin merasa bahwa dia memang 100% anggota keluarga Kam, tidak mau ingat lagi akan asal-usulnya yang oleh ayah angkatnya dikatakan bahwa ayah ibunya sendiri telah tewas menjadi korban perang. Ayah angkatnya tidak tahu siapa ayah bundanya, juga tidak dapat memberitahu di mana tempat tinggal mereka karena menurut jenderal itu, ia ditemukan di antara para pengungsi. Sebagai seorang jenderal perang yang memiliki ilmu kepandaian silat tinggi, tentu saja Kam Siek menggembleng 3 orang anaknya ini dengan ilmu silat keluarga Kam. Ternyata 3 orang anak itu mempunyai bakat yang baik dan memiliki keistimewaan yang menonjol. Bu Xin maju dalam penggunaan ilmu Elwekang atau tenaga dalam, Xian Eng mahir bermain pedang, sedangkan Lin Lin mengagumkan sekali keringanan tubuhnya dan karenanya ia amat maju dalam ilmu ginkang. Keluarga Kam hidup tenteram dan bahagia di dusun Tingchun sampai lebih dari 10 tahun lamanya. Mereka hidup sederhana sebagai petani. Kesederhanaan dusun dan pekerjaan di sawah ladang membuat mereka selalu sehat dan gembira. Akan tetapi, seperti sudah menjadi sifat dunia dan segala isinya, tiada sesuatu yang langgeng. Alam dan isinya selalu berubah, demikian pula kehidupan manusia. Selama manusia masih terikat oleh kehidupan, ia akan selalu mengalami perubahan-perubahan seperti samudera yang selalu mengalami pasang surut, selalu bergelombang. Ada kalanya pasang, ada kalanya surut, ada kalanya tenang, ada kalanya diamuk taufan. Hanya manusia pandir sajalah yang tidak mau ingat akan hal ini dan menjadi mabuk dan sombong di waktu jaya, sebaliknya putus asa dan mata gelap di waktu sengsara. Kalau orang selalu ingat bahwa kalah dan menang, sengsara dan jaya, susah dan senang, semua itu adalah saudara-saudara sepupu yang silih berganti menguasai kehidupan, ia akan selalu bersikap waspada, tidak mabuk oleh kemenangan, tidak putus asa oleh kekalahan, waspada akan tindakan pribadi agar tidak menyeleweng daripada kebenaran. Ingat selalu bahwasanya Tuhan yang berkuasa mengatur kesemuanya itu, bahwa manusia tiada bedanya dengan titik-titik air di samudera, tak kuasa melepaskan diri daripada gelombang kalau belum keluar dari dalam samudera. Hari itu menjelang senja, Kam Siek bersama 3 orang anaknya tengah berlatih silat di pekarangan belakang rumah yang tertutup pagar tembok. Tingkat kepandaian Bu Xin, Xian Eng, dan Lin Lin sudah cukup tinggi, malah boleh dibilang sudah hampir setingkat dengan ayah mereka sendiri. Mereka bertiga kini sedang mainkan pedang dengan gaya masing-masing, ditonton oleh Kam Siek yang berdiri sambil bertolak pinggang dan mengangguk-angguk puas. Ketika ia melihat betapa tubuh Lin Lin yang berpakaian merah itu berubah menjadi bayangan merah digulung sinar putih dari pedang yang dimainkannya, diam-diam Kam Siek kagum. Hebat bocah ini, kiranya kelak ia yang paling menonjol. Heran benar. Apakah orang tuanya dahulu keturunan orang gagah bangsa Khitan? Demikian ia berkata seorang diri. Tiba-tiba terdengar suara ketawa bergelak yang amat nyaring. Kam Siek dan 3 orang anaknya yang mendengar suara ini segera menghentikan permainan silat dan menoleh ke arah suara. Kiranya di atas tembok sebelah kanan telah jongkok seorang laki-laki tinggi besar yang bermuka hitam. Melihat orang ini, Kam Siek terkejut sekali dan wajahnya berubah. "Giam Sui Lok, mau apa kau datang ke sini?" Orang tinggi besar muka hitam itu tertawa lagi, tetap masih berjongkok di atas tembok. Matanya yang besar itu melirik ke arah Xian Eng dan Lin Lin dengan pandang mata kurang ajar. "Kam Goan Sui, aku bukan jenderal lagi, tak usah kau berpura-pura tak tahu. Hahaha, orang si Kam. Kau juga pura-pura tidak tahu mengapa aku datang ke sini?" Kam Siek menoleh ke arah 3 orang anaknya dan wajahnya makin gelisah.
Orang si Giam, aku sedang sibuk melatih anak-anakku. Urusan antara kita orang-orang tua boleh kita bicarakan nanti. Kapan? Malam nanti nanti kunjunganmu. Laki-laki tinggi besar muka hitam itu tertawa bergelak. Boleh, boleh. Aku tidak khawatir kau akan dapat lari. Haha, tubuhnya berkelebat dan lenyap di balik pagar tembok. Ayah, siapa dia? Tanya Busin tak enak. Dia kurang ajar sekali, celah Xian Eng. Akan tetapi, dengan gerakan seperti seekor burung walet terbang, tahu-tahu Lin Lin sudah melayang ke atas pagar tembok dengan pedang terhunus di tangan kanan. Wajah gadis yang cantik jelita itu kini tampak marah. Lin Lin, kembali kau. Kam Si Ek berseru cemas. Lin Lin berdiri di atas tembok, memandang ke sana kemari, lalu meloncat turun kembali dan berlari mendekati ayahnya. Heran, kemana ia sembunyi? Mulutnya kotor, sikapnya kasar. Orang macam itu mengapa tidak dihajar saja, ayah? Kam Si Ek tersenyum, girang melihat bahwa anak-anaknya mempunyai nyali besar, akan tetapi juga amat khawatir karena ia maklum bahwa tingkat kepandaian mereka masih jauh kalau dibandingkan dengan kepandaian orang-orang sakti di dunia Kangou. Sedangkan di dunia ini banyak sekali terdapat orang-orang jahat dan berbahaya, di antaranya adalah Giam Suilok yang datang tadi. Ia maklum bahwa antara dia dan Giam Suilok harus diakhiri dengan pertempuran mati-matian, dan ia tidak ingin kalau anak-anaknya terlibat dalam urusan permusuhan lama ini. Dia itu bekas teman lama. Ada urusan penting di antara kami yang tak perlu kalian ketahui. Busin, kau ajak kedua orang adikmu pergi ke kuil Kuan Im Bio di puncak Qinling San sekarang juga. Kau sampaikan hormatku kepada kuilan suci atau kakak seperguruan kuilan, dan katakan bahwa besok dia bersama kalian bertiga kuharapkan sudi turun puncak datang ke sini membawa peti hitam yang kutitipkan kepadanya 10 tahun yang lalu. Tapi, ayah, orang tadi. Busin yang cerdik membantah, khawatir kalau orang tadi akan datang membikin ribut. Ingin ia berada di samping ayahnya untuk membantu jika sewaktu-waktu ayahnya terancam bahaya. Kam Si Ek tertawa, dia memang ada urusan denganku, tapi ini urusan orang-orang tua, kau tahu apa? Sudahlah cepat berangkat sebelum gelap, dan besok kembali bersama Suko atau bibi guru kalian. Biarpun hati mereka tidak rela, namun tiga orang muda itu tidak berani membantah kehendak ayahnya, apalagi mereka dapat menduga bahwa memang ayahnya sengaja menyuruh mereka malam itu pergi dari rumah. Setelah berpamit kepada ibu mereka, tiga orang muda ini lalu bergegas mendaki puncak Gunung Qinling San yang tinggi itu sambil membawa obor yang akan dinyalakan kalau malam tiba dan mereka belum tiba di puncak. Yang dimaksudkan Kuan Im Bio di puncak Qinling San adalah sebuah kelenteng pendeta-pendeta wanita yang memuja Dewi Kuan Im. Pemimpin atau kepala para Nikou atau pendeta wanita di kelenteng itu adalah Kuilan Nikou yang terhitung kakak seperguruan Kam Si Ek. Tiga orang kakak beradik itu sudah seringkali bermain-main ke puncak, malah pendeta wanita itu amat sayang kepada mereka dan berkenan pula memberi petunjuk-petunjuk dalam hal ilmu silat. Perjalanan mendaki puncak itu makan waktu 3 jam, padahal tiga orang muda itu sudah mempergunakan ilmu lari cepat. Biarpun cekatan gerakan mereka, perjalanan itu agak lambat juga karena hanya diterangi oleh obor di tangan. Kuilan Nikou yang sudah berusia 60 tahun lebih. Mukanya masih segar dan gerakan-gerakannya masih gesit. Wanita itu menjadi kaget melihat kedatangan tiga orang murid keponakannya di waktu malam gelap itu. Apa yang terjadi? Mengapa malam-malam datangnya? Tegurnya, namun hatinya sudah lega melihat wajah tiga orang murid keponakan itu tidak membayangkan sesuatu yang hebat. Setelah mereka berlutut memberi hormat, Busin berkata, ayah yang menyuruh Ticu atau murid bertiga, Suko. Pertama-tama ayah menyuruh kami menyampaikan hormat. Kedua kalinya, ayah mohon kepada Suko agar sudi bersama kami turun gunung menuju ke pondok kami sambil membawa peti hitam yang 10 tahun lalu ayah titipkan kepada Suko. Ayahmu memang aneh. Urusan begini saja menyuruh kalian malam-malam bersusah payah ke sini. Kenapa tidak siang-siang tadi? Atau besok saja kalau sudah terang? Masuklah, kalian tentu lelah dan belum makan, bukan? Untung banyak sayur-sayuran segar, tinggal masak saja. Xian Eng, Lin Lin, kalian bantu Sukomu, hayo ke dapur. Memang nenek pendeta itu orangnya ramah sekali dan amat disayang oleh tiga orang murid keponakan ini. Akan tetapi, Nikou itu tertegun melihat tiga orang keponakannya tinggal diam saja, dan jelas mereka ingin menyatakan sesuatu. Ia mulai merasa tidak enak lagi. Kalian ini bocah-bocah ada urusan apakah? Kalau ada kepentingan, hayo bilang, jangan ragu-ragu. Suko, sebetulnya, kami sendiri merasa tidak enak.
dan hanya karena dipaksa oleh ayah, maka kami pergi ke sini, maka Ticu bertiga mohon petunjuk dan nasihat Sukou. Ada apa? Hayo lekas bicara. Makin tak enak hati Kuilan Niko. Busin lalu menceritakan kepada bibi gurunya tentang kunjungan laki-laki tinggi besar muka hitam yang mencurigakan tadi, menceritakan pula percakapan antara tamu itu dan ayahnya. Laki-laki tinggi besar muka hitam? Kau tahu siapa namanya? Ayah menyebut namanya. Giam Suilok namanya. Sukou, kata Lin Lin. Orangnya kurang ajar, mukanya buruk, ingin aku bacok hidungnya dengan pedangku. Biasanya, kelincahan dan kejenakaan Lin Lin menggembirakan hati Niko itu, akan tetapi kali ini ia tampak termenung. Giam Suilok. Akhirnya dia datang juga. Sukou kenal dia, siapakah dia dan mengapa dia datang mencari ayah dengan sikap begitu kurang ajar? Busin mendesak. Berbahaya, tentu terjadi pertumpahan darah. Wah, anak-anak, hayo kita turun puncak sekarang juga. Siapkan obor, biar kuambil peti hitam ayahmu. Nanti di jalan ku ceritakan siapa adanya orang si Giam itu. Lega hati 3 orang anak muda itu. Cepat mereka mempersiapkan obor 4 buah banyaknya, dan ketika Niko itu keluar membawa sebuah peti hitam yang panjangnya 3 kaki, lebar dan tingginya 1 kaki, mereka segera ingin membantu. Akan tetapi Niko itu tidak memperkenankan mereka. Jalan turun agak sulit, biar aku yang bawa peti ini dan kalian yang menerangi jalan. Hayo berangkat. Di tengah perjalanan, Niko itu tidak bercerita banyak, akan tetapi cukup membuat 3 orang muda itu termenung dan berdebar-debar jantungnya. Orang si Giam itu memang musuh lama ayahmu, dan memang ayahmu betul menyuruh kalian pergi agar tidak mencampuri urusan itu. Urusan itu adalah urusan pribadi yang hanya dapat diselesaikan antara ayahmu, orang si Giam itu, dan ibumu. Permusuhan apa, Sukou? Busin bertanya penasaran. Urusan percintaan. Sebelum ibumu menikah dengan ayahmu, orang si Giam itu adalah, ia dan ibumu agaknya saling mencinta, lalu datang ayahmu hingga terjadi persaingan. Ayahmu menang dan orang si Giam itu pergi dengan hati patah dan penuh dendam. Selama belasan tahun ini entah sudah berapa kali ia datang menantang ayahmu, akan tetapi ia selalu kalah oleh ayahmu. Sekarang ia datang lagi, tentu akan terjadi perkelahian mati-matian. Dasar orang-orang lelaki memang aneh dan tolol. Mengapa aku bicara begini? Urusan ini benar-benar membuat hati dan pikiran Pini atau aku kacau balau. Sudah cukup jelas bagi mereka bertiga. Juga cerita itu membuat mereka menjadi malu dan tidak enak. Maka mereka membungkam tidak berani bertanya lagi. Bahkan kebencian mereka terhadap orang si Giam itu agak berkurang setelah mereka mendengar bahwa dia itu dahulunya saling mencinta dengan ibu mereka. Bahkan dalam hati kecil Lin Lin timbul rasa kasihan. Perasaan aneh yang belum pernah ia rasakan terhadap seorang laki-laki. Karena merasa tegang dan khawatir setelah mendengar keterangan Kuilan Niko, perjalanan dilakukan cepat sekali dan hanya memakan waktu 2 jam. Betapapun juga, tengah malam hampir tiba ketika mereka memasuki pekarangan yang lebar di rumah gedung keluarga Kam. Dapat dibayangkan betapa gelisah hati orang-orang muda itu ketika melihat rumah mereka gelap sama sekali. Setelah meloncat, mereka berlari ke arah pintu depan dengan obor di tangan. Ayah! Busin berseru keras, dan segera diturut oleh Xian Eng dan Lin Lin yang berteriak-teriak memanggil ayah ibu mereka. Tenang, anak-anak, mencurigakan sekali ini, mengapa begini sunyi? Biar aku yang masuk lebih dulu, kata Kuilan Niko yang selalu berhati-hati dan yang sudah banyak pengalamannya. Niko itu sambil memondong peti hitam di tangan kiri dan tangan kanannya siap di depan dada, berjalan masuk ke dalam rumah, diterangi dari belakang oleh 3 orang keponakannya. Ruangan depan sunyi dan kosong. Pada saat mereka memasuki ruangan tengah yang lebar, 3 orang anak muda itu menjerit dan lari menubruk ke depan. Ayah mereka menggeletak mandi darah di sudut, tak jauh dari situ menggeletak pula ibu mereka, juga bermandi darah, dan di sudut lain mereka melihat laki-laki tinggi besar muka hitam itu rebah terlentang dengan mata mendelik, juga mandi darah. 3 orang anak muda itu menangis, sebentar memeluk ayah, sebentar menubruk ibu, mengguncang-guncang dan memanggil-manggil. Tiba-tiba Lin Lin bangkit berdiri, matanya menyinarkan api. Serat, pedang sudah ia cabut dan sekali loncat ia sudah mendekati mayat orang si Giam itu. Kau yang membunuh ayah ibu, pedangnya bergerak menyambar hendak memenggal leher mayat itu. Gerakannya tertahan ketika tekanan pada pundak kanannya membuat tangan yang memegang pedang menjadi lemas. Kiranya bibi gurunya sudah berdiri di belakangnya. Ketika Lin Lin menoleh dan melihat bibi gurunya,
ia menangis dan memprotes, dia membunuh ayah ibu, Suko, dia harus kucincang hancur. SSTTT, anak bodoh, simpan pedangmu, kalau dia membunuh ayah bundamu, bagaimana dia sendiri mati di sini? Dia berhasil membunuh ibu, lalu berhasil membunuh ayah, akan tetapi tentu ayah juga dapat melukainya sehingga ia pun mampus. Lin Lin membantah lagi dengan penasaran. Tenanglah, dan tengok. Bu Xin, Xian Eng, kalian juga periksa baik-baik. Kumpulkan obor-obor itu ke sini. Nah, lihat, mereka bertiga tewas dengan luka-luka pada perut dan dada, luka-luka oleh senjata tajam. Dan kalian lihat itu, pedang itu tentu pedang ayahmu, terpental di sana dan sedikit pun tidak ada tanda darah. Dan orang Sigiam itu tentu bersenjata golok. Nah, di mana goloknya? Juga terpental dan tidak ada tanda darah. Memang dia ahli golok sejak dulu. Terang bahwa baik pedang ayahmu maupun golok dia itu tidak menjadi sebab kematian mereka semua ini. Nanti dulu, ibumu belum mati, biar ku tolong dia. Niko itu lalu meletakkan peti hitam di atas meja dan cepat ia berlutut memeriksa Nyonya Kam. Benar saja dugaannya, Nyonya ini biarpun terluka hebat, tetapi masih belum tewas. Setelah ditotok dan diurut beberapa kali oleh jari-jari tangan Kuilan Niko yang ahli, ia mengeluh perlahan. Siapa membunuhmu? Katakan, Pini Kuilan Niko di sini, kenal aku. Nah, katakan, siapa melakukan semua ini? Kata-kata yang nyaring dari Niko itu, yang mengandung desakan, membuat hati tiga orang anak muda itu seperti diremas-remas. Desakan yang tak sabar ini cukup jelas bagi mereka bahwa ibu mereka tak dapat ditolong lagi, hanya dapat diharapkan memberi keterangan tentang pembunuhan itu. Takut, takut, setan. Nyonya itu berteriak-teriak ketakutan. Bu Xin, Xian Eng, dan Lin Lin yang semenjak kecil digembleng ilmu silat dan sifat-sifat kegagahan, mau tidak mau merasa ngeri dan meremang bulu tengkuk mereka mendengar jerit ibu mereka ini. Tenang, adikku, Pini berada di sini. Setan apa yang kau takuti? Kembali Niko itu membujuk dan mendesak. Nyonya itu menangis, terengah-engah, lalu berkata, lirih tapi masih ketakutan, setan, dalam peti mati, suaranya, suling, suling maut. Niko itu berdiri, Nyonya yang ketakutan itu sudah tak bergerak lagi. Tiga orang muda itu menubruk dan menangisi ibunya. Kuilan Niko berbisik-bisik, membaca mantra dan doa-doa, mendoakan roh-roh ketiga orang itu. Ia tidak tahu apa yang telah terjadi, akan tetapi dapat menduga bahwa tiga orang itu menjadi korban seorang penjahat yang luar biasa sekali. Mungkin ucapan terakhir dari Ibu Busin dan Xian Eng tadi hanyalah kata-kata igauan yang tiada artinya. Akan tetapi bahwa pembunuh itu sakti, tak dapat disangsikan lagi karena tingkat kepandaian Kam Siek bukanlah rendah, apalagi orang Sigiam itu juga menjadi korban, terbunuh secara mengerikan.